menjadi jangan sampai juga ya Bu. Nah, keterkaitannya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Imas Siti, Bu simak ya, karena membina ataupun mengarungi rumah tangga itu kan perlu pendewasaan. Nah makanya kenapa pemerintah memberikan peraturan 19 tahun, apalagi kalau laki-laki sih Bu ya tidak berbatas. Tapi dalam artian bukan kita berharap anak kita nanti udah usia ini ya Bu, paling tidak laki-laki itu kan 25 ya, 20 juga tidak apa-apa. Yang dewasanya itu kan 25 ke atas ya. Perempuannya itu jangan di bawah 19 ya Bu. Kita usahakan anak kita lebih matang untuk menjalani rumah tangga, karena mahligai rumah tangga itu kan kita juga ngerasain ya Bu, ngerasainnya semua ya. Ya, makin dia dewasa, makin dia mumpuni, makin dia matang untuk siap berumah tangga, itu akan insya Allah akan tercipta yaitu ketahanan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai terutama ibu yang menjadi madrasatul ula atau Bu Haji Imas, kita yang membentuk ya Bu ya anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sesuai harapan kita. Dididik dulu ya. Kalau masalah nanti setelah lulus SMA mau kuliah atau tidak, itu kan tergantung ya keadaan kita. Tidak harus kita paksakan. Ada anak yang ingin kerja nah, tetapi setelah kerja saya kerja sambil kuliah. The best Bu ya, kalau seperti itu. Jadi anak itu dewasa. Tapi ada yang namanya mampu jangan nak. Seperti Yai Erwin, seperti perkuliahan negeri itu kan memang reguler ya Bu, perkuliahan pagi. Tidak bisa dia sambil kerja, nggak mungkin kan Bu, apalagi yang perempuan malam dia misalnya kamu harus ini ya, privat dan lain-lain ya. Karena kan anak itu ada masa-masanya beliau juga harus konsentrasi belajar. Kan kita pengennya anak kita sukses ya Bu. Nah, seperti itu saja. Nah, kemudian Bu, kita kan program untuk calon pengantin, yaitu ada bimbingan perkawinan. Kalau bisa, bukan bisa, seharusnya ikut bimbing. Kalau serentak sekota itu setiap hari Selasa. Sekarang sedang ada Bu. Jadi saya juga di situ langsung dioperasikan muncul Pak Kurang Sehat. Bimbing itu memapangkan calon pengantin, ya. Di situ nanti ada tadi ada dari AIDS dari WPA ya, tadi pertama sudah bisa dari WPA, kemudian nanti untuk kesehatannya seperti misalnya harus imunisasi dan lain-lain itu dari puskesmas. Penantar baru kalau mereka tidak ikut kan dia butuh ya Bu, butuh masukan itu kan. Nah kemudian dari kawannya bersama kita tetap ada arahan yang hingga akan terciptanya nanti dia akan mengalami rumah tangga itu sudah terbekali. Bukan mustahil mamanya udah lebih paham kan, tetapi kita kata Bimas orang tua itu di bawah yang beda kalau sama anak kita ya. Tapi kalau mereka mendapatkan ilmu dari orang lain, itu insya Allah mereka akan istilahnya bukan berarti orang tidak baru membawa ya Bu, itu seorang guru Bu ya, seorang guru juga. Kemudian Bu alhamdulillah sekarang sudah di penyuluh, udah konsen di KUA. Anak saya sendiri itu beda kalau kita ajarin sama orang lain mengajarin anak kita gitu. Tapi tetap kewajiban kita tetap harus mengarahkan anak kita terbentuk yang berakhlakul karimah. Dan mungkin hanya itu saja ya. Mudah-mudahan kita semuanya paham ya bahwa anak itu menikah dengan usia matang. Kemudian kita tetap menjaga apalagi perempuan ya Bu ya. Nah perempuan itu benar-benar tanggung jawab kita. Kita harus benar-benar perhatikan pergaulannya, yang sekolah, jam sekolahnya harus pulang jam berapa gitu ya Bu ya. Jangan sampai nanti dia kita tidak yang kita harapkan. Laki-laki demikian. Hanya itu saja ya Bu dari saya, akhirul kalam. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tersusun ya. Salam kenal, jadi saya Ibu Sumartini, biasa dipanggil Bu Titik. Jadi saya dari Kabupaten Pancoran Mas, tinggalnya di Pitara Mampang ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.